Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi Zulkifli alaihissalam merupakan putra Nabi Ayub alaihissalam. Dia memiliki nama asli Basyar. Sedangkan nama Zulkifli merupakan julukan yang memiliki arti seorang yang mampu atau sanggup. Sesuai dengan julukannya, Nabi Zulkifli alaihissalam adalah orang yang sanggup dalam memimpin kaumnya. Dia diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk menjadi pemimpin negeri Syam. Beragam ujian menerpa Nabi Zulkifli untuk memecah kesabarannya, sehingga kisahnya sangat menarik untuk dijadikan teladan kita. Berikut mujizat dan keistimewaan Nabi Zulkifli alaihissalam dalam memimpin negeri Syam. Yang pertama, diangkat menjadi raja karena kesanggupannya. Raja negeri Syam yang sebelumnya sudah sangat tua dan tidak memiliki keturunan sama sekali. Kemudian sang raja berkata pada rakyatnya untuk mencari penggantinya memimpin kerajaan. Namun sang raja memberikan syarat bagi penggantinya agar bisa berpuasa di siang hari, beribadah di malam hari, dan tidak mudah marah. Saat memberikan pengumuman tersebut, hanya Basyar yang mengangkat tangan untuk menyanggupi syarat sang raja. Bahkan saat raja mengulang pengumuman tersebut, tidak ada orang lain yang mengangkat tangan kecuali Basyar. Akhirnya Basyar diangkat menjadi raja dan diberi julukan Zulkifli karena sanggup menerima syarat menjadi raja. Yang kedua, tercantum dalam Al-Quran bahwa tergolong orang yang sabar. Dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 85, diriwayatkan bahwa Nabi Zulkifli alaihissalam adalah salah satu nabi yang dikaruniai kesabaran yang luar biasa. Dan ingatlah kisah Ismail, Idris, dan Zulkifli. Mereka termasuk orang-orang yang sabar. Quran Surat Al-Anbiya ayat 85. Sifat penyabarnya menjadi modal yang sangat kuat untuk mengemban tugas menjadi seorang nabi dan raja di negeri Syam. Yang ketiga, kesabarannya pernah diuji oleh setan. Kesabaran Nabi Zulkifli alaihissalam yang terkenal luar biasa pernah diuji oleh setan. Kala itu setan menyamar sebagai seorang rakyat di negeri Syam yang meminta keadilan kepada Raja Zulkifli. Saat itu adalah waktu di mana Raja Zulkifli sedang beristirahat. Namun setan yang menyamar menjadi manusia tidak peduli dan memaksa untuk tetap bertemu Zulkifli. Setelah beristirahat sejenak, Nabi Zulkifli pun datang ke ruangan di mana orang tersebut menunggu. Namun ternyata orang tersebut sudah tidak ada. Bahkan hal ini terjadi untuk kedua kalinya di hari berikutnya, di waktu yang sama saat Zulkifli tengah istirahat. Setan yang menyamar menjadi manusia ini ingin menemui Raja Zulkifli lagi. Namun saat dihampiri, ternyata kembali tidak ditemukan seorang pun. Pada hari ketiga, setan menyamar ini datang kembali. Namun dia bersikeras untuk langsung menemui Zulkifli di rumahnya. Diketuklah pintu rumah Zulkifli, padahal saat itu adalah waktu istirahat Zulkifli. Namun Zulkifli tetap bangun dari istirahatnya dan justru menemui setan yang menyamar tersebut dan menemuinya hingga selesai. Setan pun mengakui bahwa dia hanya menguji kesabaran dan berusaha agar Zulkifli mengingkari janjinya kepada raja sebelumnya untuk tidak marah-marah, namun tidak berhasil. Yang keempat, doa agar pasukannya tidak ada yang mati saat perang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu negeri Syam sedang dilanda peperangan akibat ada golongan yang memberontak, sehingga Raja Zulkifli memerintahkan rakyatnya untuk berperang. Namun rakyatnya merasa enggan berperang karena takut akan kematian, karena jumlah mereka yang lebih sedikit dari pasukan lawan. Mereka meminta Raja Zulkifli untuk menjamin tidak ada satupun pasukan perang yang gugur. Kemudian Zulkifli berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar seluruh pasukannya selamat dalam peperangan. Karena kesabaran dan keadilan Zulkifli dalam menjadi pemimpin, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya.
Akhirnya rakyat Zulkifli memenangkan pertempuran tanpa ada satupun yang meninggal. Yang kelima, kota Kifl dipercaya sebagai tempat meninggalnya Nabi Zulkifli alaihissalam. Ada sebuah kota di selatan Baghdad, tepatnya di tepi sungai Eufrat, bernama Kifl. Kota ini tergolong kecil karena hanya berpenduduk sekitar 15.000 orang. Di kota kecil ini dipercaya terdapat makam Nabi Zulkifli alaihissalam. Makam ini terletak di antara kota Najaf dan Hila. Di sana dibangun kompleks makam dengan terdapat menara dan masjid. Awalnya makam ini dibangun sebagai tempat untuk menghormati seorang Nabi Yahudi atau Bani Israel. Namun kemudian seorang sultan dari Irak mengambil alih pengelolaan makam, yang kemudian makam tersebut disesuaikan dengan sejarah Islam dan menjadi makam Nabi Zulkifli. Hingga kini makam Nabi Zulkifli masih sering dikunjungi umat Muslim dan Yahudi untuk berziarah. Kesabaran dan kesanggupan Nabi Zulkifli dalam mengemban tugasnya menjadi seorang raja patut kita contoh agar menjadi umat Muslim yang lebih sabar menghadapi segala macam cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kisah ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.